Ambyar, selamat datang kembali di Bagi-Bagi Ambyar. Kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Happy Wednesday Day. Selamat Hari Rabu. Iya. Hadapi kehidupan dengan penuh kenyataan. Pahit, manis itu adalah hal yang biasa. Betul. Namanya hidup selalu abu-abu. Benar. Betul, Kadang ya. kalau hidup itu kita harus berikan warna. Oh, kertasnya putih, kasih warna ungu, kasih Betul, warna hijau. betul. Jangan putih, dikasih warna hitam. Kenapa? Hitam, Terlentong teng. hitam. Pahit, manis kehidupan. Tema kita pagi hari ini buat Sobat Ambyar. Pastinya bintang tamu kita juga pernah mengalami yang namanya pahit, manis kehidupan. Semoga bisa jadi inspirasi buat kita semua di sini ya. Termasuk bintang tamu kita yang pertama, siapa sangka ternyata aktor ganteng. Dan kalau kita lihat dia juga berbahagia bersama istrinya, baru punya momongan juga, tapi ternyata ada masalah yang baru kita ketahui. Di Pagi-Pagi Ambyar kita hadirkan, ini dia Adipati Dolken. Adipati Dolken, warna-warni banget. Sebentar Iya. tadi aku mendengar kamu bilang Rian Dolken sudah menikah. Iya, Emang udah nikah ya Dolken ya? Udah dong. Oh, udah punya anak, Mas? Kenapa emang kalau udah menikah? Enggak, aku nggak tahu. Aku kira tuh dia masih single gitu. It's okay. Udah nikah, udah punya anak juga, lagi happy-happynya nih. Umur berapa sekarang? Umur sebulan. Baru sebulan ya? Oh, baru Congratulations. sebulan. 8 Desember 2022 ya? Iya. Bener ya? Benar. Namanya adalah? Naiswari. Nice one, hello Adi. Good morning. Tapi Kita sebelumnya, bertiga mengucapkan Terima kasih. sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. ya, kita mau kasih lihat buat Sobat Ambyar di rumah pahit manis kehidupan, indah manis kehidupannya dari seorang Adipati Dolken baru saja dikaruniai momongan. Curhatan Adipati Dolken usai perdana jadi seorang ayah. Rambutnya keren Dolken, digituin Dolken, keren banget. Iya, kayak gitu, Mas. Naiswari lahir tanggal 8 Desember 2022. Ya. So buat seorang Adipati Dolken ketika tahu bahwa saat itu akan menjadi seorang ayah, kemudian menjadi seorang ayah, what's in your mind? Apa dalam pikiran seorang Adipati Dolken? Yang pasti sih ngerasa tanggung jawabnya jadi lebih besar ya. Maksudnya kayak gue ada di tahapan berikutnya lagi nih gitu. Dan gue harus bisa lebih mature lagi lah dari personal gue-nya juga gitu. Karena gue udah punya penerus, terus juga gimana caranya gue bisa ngebimbing nantinya tuh kayak anak gue dan keluarga gue nanti seperti apa gitu sih. Melahirkannya secara Sesar. sesar. Didampingi waktu itu istrinya, Mas. Iya, dampingin. Ketika pertama kali melihat wajah Naiswari, apa dalam pikiran seorang Adipati Dolken? Lucu banget sih, gue waktu dia keluar gitu gue ngerasa lucu banget sih, mesti kayak sedih sih, mesti kayak bukan sedih ya, terharu lah, terharu gitu kayak dia keluar gitu terus gue ngerasa kayak gue udah sampai sini ternyata ya udah sejauh ini gitu jadi ya. bapak. Dan iya jadi bapak nih sekarang bentar lagi nih dan harusnya ya harus lebih ini aja sih, lebih ngejaga diri gue untuk bisa dilihat sama anak gue tuh jadi bapak yang baik lah gitu nantinya gitu sih. Tapi manusiawi pasti punya ketakutan ya. Iyalah. Adipati Dolken, ketakutan terbesar menjadi seorang ayah itu apa? Gue takut nggak bisa ngebagian anak gue aja sih, maksudnya kayak gimana caranya tuh gue bisa ngebimbing dia jadi apa yang nanti dia pinginin gitu. Maksudnya kayak ngebahagiain dia tuh dengan apa ya, menjadi perantara dia di kehidupan yang berat ini nanti lah, intinya gitu sih. Oh, Gitu oke. sih. Oke. Bisa apa enggak ya gue kayak gitu. Terus kayak Ketakutannya seperti itu ya? Iya, terus kayak ya ada di samping dia terus nih, bisa nggak ya gue gitu loh. Ini kita mau kasih lihat satu artikel buat Adipati Dolken dan juga buat Sobat Ambyar. Ada perasaan masih kaku bagi seorang Adipati Dolken, benar nggak sih? Anak pertama lahir Adipati Dolken akui masih kagok jadi ayah. Yang bikin kagok itu apa? Kagok-kagoknya itu kayak gimana sih? Kagoknya ya, gue kan nggak pernah megang bayi lah ya sebelumnya. Gue pernah syuting mungkin jadi bapak gitu, megang segala macamnya. Cuman kan di kehidupan asli Nyata, gue ya. gitu, nyata gue harus bisa gendong, harus bisa mandiin, harus bisa apa ya, ngemong Oh, mandiin bayi. juga? Mandiin sih sebenarnya enggak ya, istri gue yang lebih mandiin sebenarnya. Cuman Ngejagain. iya. Pertama gendong lu deh, bisa nggak ya gue gendong gitu kan. Terus kayak ngebedong kayak gitu-gitu loh. Ya perintilan-perintilan punya bayi pertama kali lah. Sebentar, jadi lu ngebedong juga? Ngebedong, Adipati? gue jago gue ngebedong ya. Oh ya? Boleh tolong dibedong teman kita sebelah kanan?
Kan ngebantuin biasanya kalau anak pertama tuh suami istri tuh repot loh. Iya. Nanti istrinya misalkan ini ngejagain abis beres diangkat mandi gitu, yang handukin lah, yang apa suka ikut riweh Iya, gitu. iya. Terus suka gantian nggak tidurnya? Misalkan si istri tidur, nanti suaminya melean Pasti gitu. itu mah. Gue begadang sih untungnya, gue suka Yes. main game gitu kan. Jadi emang kalau dia lagi tidur ya gue ngejagain, gue sambil main game gitu. Tapi ya semuanya, tadi kan gue punya ruangan game gitu. Akhirnya ruangan game gue pindahin ke kamar. Karena kan jadi pas istri gue tidur, bayinya tidur, ya gue di kamar juga standby gitu. Oh jadi main game juga sambil jagain anak. Iya. Tapi buat Adipati Dolken, kesulitan untuk menjadi seorang ayah itu apa? Sementara ini, baru 1 bulan ya? Kesulitannya, mungkin ini ya, lebih ngebedain paniknya aja sih, kayak dia tuh nangis karena apa ya, itu sih. Iya. Gue masih bingung nih, dia nangis Nebak-nebak ya? karena dia lapar, apa karena dia nggak nyaman, apa karena dia kenapa nih gitu. Betul. Gitu Ada sih. yang dirasa aja juga nangis kan karena nggak bisa Iya. ngomong kalau bayi Iya, mah. iya, iya. Jadi menebak-nebak ini kenapa gitu ya. Iya. Tapi luar biasa ya Adipati Dolken, dia ketika tahu bahwa akan menjadi seorang ayah, dia sampai mengikuti kelas yang satu ini. Kita mau kasih lihat artikel ya. Bersiap jadi ayah Adipati Dolken ikut kelas mengurus bayi. Sampai ikut kelas mengurus bayi. Iya, gue sampai ikut kelas. Itu beneran ikut kursus? Iya, ya cuman sekali sih. Ya itu juga perdebatan serius dengan istri lah ya gitu. Cuman akhirnya gue merasa kayaknya emang harus deh. Gue harus ikutan nyemplung juga deh gitu. Dan biar gue tahu at least basicnya aja deh kayak gimana gitu. Oke. Waktu bayi keluar. Ini kelas mengurus bayi ya. So, satu kelas isi berapa orang? Ya ini private, cuman berdua. Oh, ini private. Gurunya mungkin dia agak shock. Wow, yang gue ajarin Adipati Dolken Ini nih. gurunya cewek apa cowok tapi? Gurunya cewek. Nggak, tapi dia udah sering loh ngajarin artis-artis lain gitu. Apa aja sih yang diajarin di kursus mengurus anak ya? Mengurus anak pasti. Tapi apa detail-detailnya kayak gimana Apa sih? kayak mandiin lah atau kayak gimana? Jadi sebenarnya ya waktu pas keluarnya itu jadi emang kita diajarin untuk mandiin, cara megang bayi, cara ngebedong bayi, cara ngegen waktu dia misalkan udah mulai jadi sebulan 2 bulan gitu ya, gimana cara ngegendong yang benernya kayak gitu. Terus sama yang paling penting ini sih, gimana caranya kita tuh bisa support istri kita. Karena kan Oke. dia yang paling capek kan. Iya. Iya. Itu kadang orang suka lupa ya untuk Iya. menjadi seorang suami, jadi seorang ayah, mensupport istri sekaligus ibu dari anaknya ya. Gimana caranya beliaunya ngasih tahu supaya mensupport istri lewat cara? Ngobrolnya tuh yang manis lah intinya gitu. Terus sama dipijit, sama Ngobrol manis tuh gimana? Ngobrol manis ya sebenarnya bukan tipikal gue cara ngobrol manis ya, cuman lebih kayak gimana caranya nyenengin istri lah, kayak yang Rayu-rayu gimana? iya, kayak, Memahami ya, gitu ya. gimana capek nggak, tanya aja gimana harinya kayak gitu kan. Terus juga Gitu dong, laki-laki tuh harus gitu. Ya, kamu Jadi punya- perempuan itu nggak capek, dia mau kan perempuan udah menyusui, belum ngurusin suami. Kamu pengen kayak begitu? Pengen Ya lah. pengen punya anak aja dulu dari aku, baru bisa aku gituin. Kalau nggak punya anak dari aku ya gimana bisa aku gituin. Tapi ya, yang berubah dari seorang Adipati Dolken, yang lo lihat perubahannya sebelum menikah, setelah menikah, dan setelah menjadi seorang ayah. mungkin dulu gue cuma mikirin diri gue sendiri aja kali ya. Terus waktu gue menikah, gue juga akhirnya punya tanggung jawab kalau hidup gue tuh bukan gue doang gitu. Tapi ini kita sekarang jadi punya pasangan yang jadi partner lah di hidup gue nih gitu. Dan apapun yang gue pikirin harus gue share ke istri gue gitu. Akhirnya gue punya anak. Nah pas punya anak, akhirnya gimana caranya? Sekarang jadi bertiga nih kita nih. Apa yang kita pikirin sekarang, apa yang vision kita nanti ke depan itu bukan buat kita berdua doang, tapi lebih penting anak kita nih. Jadi yang tadinya prioritasnya adalah diri gue sendiri, akhirnya prioritas dibagi jadi 2, sekarang prioritasnya cuma 1, tapi ke anak gue. Gitu. Jadi Semua yang istri gue dan- kerjain, istri dan suami intinya ke anak gitu. iya, apa yang gue kerjain semuanya buat anak gitu sih. Tapi jangan lupa juga untuk memberi waktu untuk diri sendiri, itu juga Betul. penting ya. Tapi pernah ada kejadian yang ketika mengurus anak, kejadian yang failed dalam tanda kutip, yang pernah dilakukan oleh seorang Adipati Dolken nggak sih? Pernah sih gue makin popok gitu ya. Gue ngerasa popoknya udah rapi nih, udah bagus nih segala macam. Terus nggak taunya kayak 10 menit kemudian gitu, nggak taunya dia buang air lah gitu. Pas buang air ternyata bocor gitu. Ya ampun, ke kasur-kasur dong. Iya sampai kasur-kasur. Kita mau simulasi pasangin popok ke King Nasano. Dia jago. Tapi buat Adipati Dolken, ada protes nggak dari istri misalnya? Apa yang pernah kamu lakukan, kesalahan seperti apa? Tetap sih ya laki-laki gitu ya. Waktu sih ya, maksudnya emang waktu gue tuh kan ya mau gimana pun gue berusaha untuk ngebagi waktu gue untuk mereka semua, tapi tetap menurut istri gue kan pasti dia paling capek lah ngurusin semuanya gitu ya. Paling capek, maksudnya dia setiap hari, setiap jam ngurusin bayi gitu.
Dan gimana caranya dia tetap at least kalau ada gua di situ tuh gua duduk aja gitu di sebelahnya. Itu buat dia cukup gitu kan. Tapi kan tetap lah buat gua ada kerjaan, gua harus keluar rumah gitu kan. Kadang-kadang nyampe rumah gua pengen main game dulu bentar gitu-gitu lah. Ada kayak gitu-gitunya juga. Usaha Simulasi foto ini dong, simulasi foto. Jadi kita masih artikel. Simulasinya sama siapa dia foto begitu? Sebelum simulasi baca dulu artikelnya saya. Dia artikel buat Habis Sobat itu Ambiar ya. simulasi ya. Adipati Dolken, tunjukkan wajah putri kecilnya. Netizen salah paham dari bayi sudah ganteng. Banyak yang mengira anak kamu ini adalah laki-laki ya. Dibilang ganteng segala macam. Kita mau kasih lihat komentar dulu ya. Halo ganteng, Happy New Year. Definisi ganteng dari lahir. Dia perempuan. Ini mah fotokopi bapaknya. Kok bisa sih Yang ganteng? ada. Nah, tapi kalau kamu ngelihat kan jelas bahwa kamu juga mengumumkan, kemudian di banyak artikel juga disebutkan jenis kelaminnya adalah perempuan, tapi banyak menduga itu adalah laki-laki. Dan pikiran kamu gimana? Ngeliatnya karena ganteng mungkin ya? Karena belum ketahuan juga sih mukanya kayak gimana sebenarnya. Iya. Di umur segitu kan baru sebulan, jadi emang ya. Tapi terlalu tampan biasanya. Kalau cowok tuh kalau terlalu tampan, pasti mukanya tuh lebih terlihat lembut gitu. Jadi orang masih mikirnya tuh suka salah-salah gitu karena itu terlalu tampan. Kalau anak perempuan biasanya ke papa biasanya miripnya. Kalau sekarang kamu lihatnya lebih mirip siapa? Papanya atau mamanya? Masih belum ketahuan, ya sekarang mirip gua sih, karena rada bule. Kita doakan pokoknya yang terbaik juga buat bukan hanya untuk sang putri tapi juga untuk kedua orang tuanya, untuk seorang Adipati Dolken dan juga istri tercinta untuk bisa selalu memberikan yang terbaik untuk buah hatinya ya. Simulasi foto nggak jadi. Mau simulasi foto? Silakan simulasi. Berani? Ya udah lewat ya. Tapi ternyata buat Sobat Ambiar di rumah banyak yang nggak tahu awalnya ternyata cita-cita dari seorang Adipati Dolken adalah yang satu ini. Pernah bercita-cita sebagai penjaga warnet, Adipati Dolken 2 kali tinggal kelas gara-gara kecanduan main game di warnet. Jadi kamu emang suka banget main game ya? Wah iya, dari kecil banget emang sering bolos sekolah tuh cuman ke warnet doang gitu. Iya. Jadi emang ya nggak tahu ya, main game tuh kayak punya refresh. Kalau main game dapat iya, duit mah setuju. nggak apa-apa kali Mas. Iya, main game jaga warnet kan dapat duit. Satu pertanyaan aku buat Adipati Dolken ya. Adipati gimana? Dolken. 3 kali? Adipati Dolken. Suka main games, berarti kan itu bermain. Apakah suka mempermainkan? Hah? Gimana? Kan kalau Mempermainkan apa sih, King? gini loh, ini kan kalau ceritanya kan suka main game. Main games kan berarti dari dulu dong, dari sebelum menikah Iya, udah iya. pencinta games lah ya. Nah, sebelum- kalau pacaran suka sama seperti main games nggak? Enggak sih, kebetulan Tipe serius atau suka mempermainkan sama seperti games? serius. Serius, Tipe bagus. serius. Makanya kan nikah ini enggak Iya. takutnya yang dulu-dulu masih sempat main-main. Karena mukanya itu muka-muka playboy banget kan Adipati itu. Banyak yang bilang gitu Ya, ya. pasti pernah muda lah ya dulu ya gitu. Sekarang juga masih muda, masih muda sekarang juga pasti. Tapi ini ngebahas soal masih muda, pernah muda. Tadi sempat dibahas, sempat tidak naik kelas 2 kali ya. 2 kali. Kelas berapa aja tuh? Pertama kelas 3 SD. Terus habis itu kelas 1 SMP apa ya kalau nggak salah ya? Kelas 2 SMP. Itu karena banyakan main game. Yang SMP tuh emang karena jadi gue bolos 6 bulan gitu nggak masuk sekolah. Karena apa? Kabur ke warnet, main ke warnet. Oh my god. Jadi bilangnya sekolah tapi cabut 6 bulan ke warnet. Iya. Terus- Terus saya udah sempet masuk 2 hari, 3 hari cabut lagi gitu. Itu orang tua harinya gimana? Ya ayah marah lah, maksudnya marah datengin warnetnya, marah-marah di warnetnya segala macam kayak gitu pernah kejadian. Sampai akhirnya kamu pengen jadi penjaga warnet, itu cita-cita kamu? Iya, karena kayaknya paling simpel ya datang. Jadi kita nggak perlu bohong lagi. Jadi bilangnya emang, ya aku mau kerja jaga warnet gitu kan. Nggak perlu bohong, nggak perlu bayar, malah Iya, dibayar gitu itu ya? dia. Cita-cita yang luar biasa menjadi penjaga warnet dari seorang Adipati Dolken loh. Kita nggak nyangka ya, yang penting halal. Tapi kan zaman sekarang udah nggak ada warnet ya? Masih ada loh. Emang masih ada warnet? Masih ada, jangan sedih. Masih ada? Bukan cuma aku ada. Oh, aku pikir udah nggak ada loh. Itu waktu SMP. Kalau yang SD nggak naik kelas karena kenapa? Karena waktu itu baru pulang dari New Zealand tahun 2000 gitu ya, baru pulang dari New Zealand. Terus habis itu nggak bisa bahasa Indonesia. Terus masuknya juga pas akhir-akhir tahun pas mau naikkan kelas. Jadi emang ya apa saja pas masuk sekolah, pas mereka udah mau naik kelas terus nggak bisa adaptasi gitu. Oke, jadi lahir besar di New Zealand, pindah. Akhirnya di Jakarta, abis itu sempat tinggal di New Zealand 3 tahun waktu. Karena kamu emang blasteran di sana ya, Australia? Enggak, Jerman. Oh, Jerman. Emang rada loncat-loncat nih. Jadi saat itu orang tua ngapain di New Zealand? Dia chef kan,
ayah tuh chef sama main musik di New Zealand. Kalau ibu itu dia di sana tuh jadi manajer apa gitu. Oke. Nah sampai akhirnya kamu berhenti untuk pergi ke warnet itu karena nggak naik kelas terus orang warnetnya diomelin sama bokap atau gimana? Karena mulai syuting waktu itu. Jadi fokusnya udah lebih clear lah. Bukan main game doang. Akhirnya lebih kayak ya gue pengen tanggung jawab, gue harus kerja. Jadi setiap gue dikasih tanggung jawab, gue tuh jadi orang fokus gitu. Jadi fokusnya beralih ke pekerjaan syuting. Iya, jadi syuting. Mulai pertama kali syuting masih ingat nggak? Tahun berapa? Atau umur berapa? 16 tahun. 16 tahun, 17 tahun lah kurang lebih. 16 tahun. So ketika kamu terjun ke dunia acting sampai dengan sekarang, pelajaran terbesar untuk seorang Adipati Dolken itu apa? Yang paling besar adalah sebenarnya gimana caranya kita bisa komitmen sama apa yang kita kerjain ya. Itu sih paling penting sebenarnya. Karena kalau kita komit, kita tuh punya tanggung jawab untuk itu gitu. Dan apa ya, kita jadi bisa lebih respect sama apa yang kita kerjain juga gitu sih. Tapi kamu setuju nggak kalau misalnya nanti suatu saat nanti anak kamu terjun juga ke dunia hiburan? Sebenarnya nggak masalah sih. Apapun yang dia mau nanti waktu dia mulai besar gitu ya, gue akan support 100% sih. Apapun itu gitu. Yang Ya penting selama itu bagus ya. bertanggung jawab gitu ya. Iya. Iya. Kalau buat Adipati Dolken, pembagian waktu dalam 1 minggu untuk keluarga dan juga bekerja itu bisa gimana sih ngebagi waktunya? Gue tuh kalau keluar rumah itu cuman karena gue kerja sama karena gue olahraga main bola biasanya. Udah setelah itu Iya, gue ada tuh apa jarang lagi? main sama teman-teman gue keluar gitu. Paling kalau main pun ya lewat game gitu Ya biasanya. udah nggak zaman lah ya begitu-begitu juga Iya. ya. Jadi emang kalau gue nggak ada kerjaan Mainnya atau pakai main game olahraga, komunikasi gitu ya. Iya, gue di rumah aja. Nggak boleh, apakah karena nggak boleh sama istri atau kamunya memang memutuskan oke lah kayaknya lebih nyaman di rumah? Enggak sih, istri gue tuh support apa yang gue mau lakuin sih biasanya. Justru kadang-kadang dia kayak, yang lu nggak pernah main sama teman-teman lu ya, lu di rumah aja gitu. Maksudnya kayak, lu nggak bosen gitu. Justru malah mempertanyakan kenapa di rumah aja. Tapi Iya. balik lagi kalau laki-laki sudah menemukan kenyamanan, disitulah dia akan tetap berpijak ya. Iya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.